Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 14. Jalan yang dilaluinya ternyata semakin lama menjadi semakin sempit dan sunyi. Nampaknya jalan itu bukannya jalan yang sering dilalui oleh para pejalan dari atau menuju ke Demak. Tetapi pada jalan itu Jelit Heng melihat tanda-tanda yang pernah diberikan oleh Cempaka meskipun hanya sekilas. Ia melihat sebatang pohon meranggas. Batangnya menjulang dengan ranting-rantingnya yang tidak berdaun. Di sebatang parit yang menyilang jalan, Jelit Heng bertemu dengan dua orang yang membawa cangkul di pundaknya. Demikian kedua orang itu melihat Jelit Heng, nampak wajahnya segera berubah. Jelit Heng melihat perubahan itu. Justru karena itu ia menjadi tertarik dan berhenti 2 langkah di dekat mereka. Wajah kedua orang itu menjadi tegang. Ketika Jelit Heng meloncat turun dari kudanya, kedua orang itu bergeser dan wajah mereka mulai nampak ketakutan. "Kisanak," bertanya Jelit Heng kemudian, "apakah Kisanak tahu jalan ini menuju kemana?" Kedua orang itu saling berpandangan. Namun pada wajah mereka nampak ketegangan yang bergejolak di dalam jantungnya. Jelit Heng yang melihat gelagat itu justru bertanya, "Kenapa Kisanak nampak menjadi ketakutan?" Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun yang seorang kemudian bertanya, "Anak Mas, apakah Anak Mas belum mengenal daerah ini?" Jelit Heng menggeleng. Jawabnya, "Belum Kisanak. Aku baru kali ini lewat jalan ini." "Anak Mas dari mana?" bertanya yang seorang. "Aku orang Demak." Keduanya saling berpandangan lagi. Yang seorang bertanya, "Apakah benar Anak Mas orang Demak?" "Jika Anak Mas orang Demak, aku kira Anak Mas tentu sudah mengenal daerah ini. Setidak-tidaknya mengetahui dan mendengar tentang daerah ini." Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Aku memang bukan orang dari daerah timur. Tetapi aku mempunyai sanak kadang di Demak." Kedua orang itu mengangguk-angguk. Yang seorang bertanya, "Sekarang, Anak Mas akan pergi kemana?" "Aku tidak mempunyai tujuan. Aku hanya ingin pergi saja melihat-lihat keadaan di sekitar kota Demak yang kini menjadi pusat pemerintahan," jawab Jelit Heng. Keduanya masih mengangguk-angguk. Salah seorang dari keduanya kemudian berkata, "Jika demikian, sebaliknya Anak Mas tidak menempuh jalan ini. Jalan ini akan sampai ke Padukuhan Watu Tadah. Padukuhan yang sudah banyak dikenal orang sebagai tempat yang paling gawat di daerah Demak." "Kenapa? Apakah tempat itu sedang menyusun kekuatan untuk memberontak?" bertanya Jelit Heng. "Jika demikian persoalannya akan lebih cepat diselesaikan." "Jadi, padukuhan itu adalah tempat tanggal para perampok, penyamun dan penjahat-penjahat lain. Seolah-olah turun-temurun mereka adalah penjahat-penjahat." "Apakah para pemimpin prajurit Demak tidak dapat berbuat apa-apa?" bertanya Jelit Heng. "Sudah banyak yang mereka lakukan. Tetapi untuk menangkap penjahat yang sebenarnya di padukuhan itu tidak mudah. Satu pasukan prajurit segelar sepapan pernah memasuki padukuhan itu. Tetapi yang mereka jumpai adalah perempuan dan anak-anak. 1-2 mereka bertemu dengan laki-laki tua dan anak-anak remaja. Tetapi para prajurit itu tidak berhasil menemukan seorang penjahat pun," berkata salah seorang dari kedua orang itu. "Menarik sekali. Jika demikian, aku ingin melihat apa yang ada di padukuhan itu." "Sebenarnya lah aku hanya akan lewat saja," berkata Jelit Heng kemudian. "Jangan Anak Mas. Kau masih terlalu muda untuk mengalami kesulitan di daerah itu. Bahkan mungkin sebelum kalian memasuki Padukuhan Watu Tadah, kalian sudah bertemu dengan bahaya yang dapat mengancam jiwa Anak Mas." Jelit Heng termangu-mangu. Ia mengerti bahwa orang itu berusaha untuk menghindarkannya dari bahaya yang gawat. Tetapi menurut Cempaka, ia harus menempuh jalan itu. Meskipun Cempaka tidak pernah menceritakan sesuatu tentang padukuhan yang disebut Watu Kendeng. "Kisanak," berkata Jelit Heng, "terima kasih atas peringatan yang kau berikan. Dengan demikian aku akan dapat berhati-hati, aku akan dapat menyiapkan diri jika benar-benar orang-orang Watu Tadah berbuat jahat terhadapku. Mereka bukan saja berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi di antara mereka sendiri sering timbul bentrokan-bentrokan berdarah. Kematian di antara mereka sama sekali bukan persoalan yang perlu diperbincangkan oleh para bebahu padukuhan." Jelit Heng mengangguk-angguk. Ia justru menduga bahwa padukuhan itu mempunyai sangkut paut dengan Sanggar Gading.
Karena itu, maka katanya, aku akan berjalan terus ke sana. Mudah-mudahan aku selamat keluar dari padukuhan Watu Tadah yang mengerikan itu. Jika anak mas mau mendengarkan kami, aku persilahkan anak mas melihat bagian lain dari Demak. Jilid Heng tersenyum. Justru ia kemudian bertanya, kenapa kau berdua tidak takut berada di bulak ini? Jaraknya masih cukup jauh anak mas. Apalagi mereka tahu, bahwa kami adalah orang-orang miskin yang tidak akan dapat mereka peras. Ia berhenti sejenak lalu, namun demikian gadis-gadis yang dianggap cantik di padukuhan kami perlu mendapat perhatian. Jika seorang gadis kecil mulai tumbuh menjelang dewasa, maka ia akan dikirim ke sana kadang di luar padukuhan yang cukup jauh. Setelah kawin mereka akan kembali namun demikian, ada kalanya, perempuan bersuami pun merasa tidak tenang hidup di sekitar padukuhan Watu Tadah. Jilid Heng mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau pernah mendengar perguruan Sanggar Gading? Kedua orang itu terkejut. Seorang di antaranya berkata, jangan sebut perguruan itu anak mas. Aku tidak mengenal dan mengerti apa isinya. Namun setiap orang tidak berani menyebutnya. Watu Tadah masih juga terucapkan oleh kami. Tetapi perguruan itu sama sekali tidak. Jilid Heng menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia mengerti bahwa ia memang berada di jalan yang benar. Namun kesan yang didapatkannya atas Sanggar Gading benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Meskipun demikian ia bertanya, kenapa kalian tidak berani menyebut Sanggar Gading atau menunjukkan tempatnya? Kedua orang itu menjadi semakin tegang. Kemudian katanya, maaf Ngger. Aku masih mempunyai kerja di Pategalan. Aku minta diri. Jilid Heng dengan serta-merta berkata, tunggu Kisanak. Aku masih akan berbicara. Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang Sanggar Gading. Tetapi tentang Watu Tadah. Kedua orang itu tertegun, sementara Jilid Heng berkata, kenapa kalian lebih berani menyentuh nama Watu Tadah? Bukankah di Watu Tadah tinggal para perampok, penyamun, penjahat dan sejenisnya? Orang-orang Watu Tadah lebih mementingkan mencari korban di antara orang-orang yang memiliki harta benda yang dapat mereka ambil, jawab salah seorang dari mereka. Oh, Jilid Heng mengangguk, lalu apa saja yang pernah dilakukan oleh orang Sanggar Gading? Kedua orang itu saling berpandangan. Tiba-tiba saja mereka mulai menilai, pertanyaan itu memang sangat menarik. Apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Sanggar Gading? Hampir di luar sadarnya salah seorang menjawab, tidak ada yang pernah dilakukannya atas kami. Kenapa kalian takut? Bahkan menyebut namanya pun takut? Kedua orang itu termangu-mangu. Namun yang seorang di antara mereka berkata, sudahlah. Nanti kita terlambat. Air yang mengalir tidak terlalu banyak buat Pategalan. Kedua orang itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan Jilid Heng yang termangu-mangu. Aneh, gumamnya, orang-orang Padesan tidak berani menyebut nama Sanggar Gading tanpa mengetahui sebabnya. Mereka takut tanpa dapat mengatakan alasannya. Sejenak Jilid Heng masih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian meloncat ke punggung kudanya dan meneruskan perjalanannya. Sambil mengerutkan keningnya ia memandang ke kejauhan. Ia melihat beberapa padukuhan kecil di ujung bulak. Namun tentu Watu Tadah adalah sebuah padukuhan yang lebih besar. Bahkan mungkin Banjar Panjang yang mencakup beberapa padukuhan menjadi satu. Jiteng pun kemudian meneruskan perjalanannya. Ia sadar bahwa ia akan memasuki daerah berbahaya sebelum ia sampai ke perguruan Sanggar Gading. Kenapa Cempaka tidak mengatakannya, desis Jilid Heng di dalam hatinya, atau bahkan Cempaka telah menjerumuskan aku ke dalam lingkungan yang dapat menjeratku. Namun Jilid Heng tidak mau mundur. Ia meneruskan perjalanannya mengikuti jalan yang semakin sempit. Semakin lama semakin jelas, bahwa jalan yang dilaluinya adalah jalan sempit yang jarang diinjak kaki manusia. Tetapi Jilid Heng masih melihat sawah yang digarap. Ia juga melihat parit yang mengalir dan sawah yang berair. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat padukuhan kecil yang semakin dekat. Ia melihat dari kejauhan padukuhan itu tidak ada bedanya dengan padukuhan lainnya. Sebuah regol dan dinding batu yang rendah. Demikian Jilid Heng memasuki regol, maka ia mulai merasakan suasana yang memang agak lain. Meskipun ia tidak melihat perbedaan wujud padukuhan itu, namun pada ujung jalan padukuhan itu, ia sudah mendengar dua orang perempuan yang bertengkar. Suaranya meninggi berebut. Semaikan kasar.
Bahkan kata-kata yang tidak pantas didengar pun telah mereka ucapkan. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berhenti. Apalagi ketika ia melihat salah seorang perempuan yang bertengkar itu melangkah pergi meskipun ia masih mengumpat-umpat. Awas, jika kau berani melakukannya sekali lagi, katanya, aku akan meremas mukamu sampai hancur. Apalagi yang ditunggu, jawab yang lain, ayo, sekarang aku sudah siap. Sebentar lagi suamiku datang. Aku belum menanak, nasi persetan dengan kau. Lebih penting menyediakan makan buat suamiku. Bilang saja kau takut. Apa yang aku takuti, teriak perempuan itu. Tetapi masih tetap melangkah menjauh, Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mendahului perempuan yang pergi itu, ia bertanya dengan ramah, apa yang dipertengkarkan bibi? Perempuan itu memandanginya sejenak namun tiba-tiba di luar dugaan perempuan itu memakinya sambil berteriak, laki-laki jahanam. Heh, kau mau apa? Kau bukan kadang. Mau ikut campur? Jlit Heng terkejut oleh jawaban itu. Tetapi ia masih menahan diri. Dengan sarah ia berkata, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu, kenapa kalian bertengkar. Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk memecahkan persoalan? Diam, jika kau masih berbicara, aku sobek mulutmu. Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Namun ia semakin terkejut ketika perempuan yang lain ternyata mendekatinya sambil bertanya kepada perempuan lawannya bertengkar. Mau apa setan itu? Ia bertanya kenapa kita bertengkar, jawab yang lain. Terkutuklah kau, bentak perempuan yang lain kepada Jlit Heng. Lalu, kau sangka kau buyut kami di sini? Atau barangkali pemimpin kami? Kau mau apa dengan pertengkaran kami? Jlit Heng tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan kedua perempuan yang kemudian memakinya dengan kata-kata kotor. Inilah agaknya wajah padukuhan yang aneh itu, gumamnya sambil melanjutkan perjalanan. Tetapi ia pun sadar bahwa ia tentu akan menjumpai persoalan-persoalan lain yang tidak pernah dilihatnya di daerah yang pernah dikunjunginya. Mungkin laki-laki di sini dapat berbuat lebih garang lagi, katanya kepada diri sendiri. Karena itu, maka Jlit Heng pun menjadi lebih berhati-hati. Di luar sadarnya ia meraba pedang tipis yang diterimanya dari Sri Panular. Dengan pedang itu di lambung, ia memang tidak akan dapat ingkar bahwa ia adalah seorang laki-laki. Apapun yang akan dijumpainya, maka ia harus menghadapinya sebagai seorang laki-laki. Meskipun demikian ada juga penyesalan di dalam hatinya. Bukan karena ia menjadi ketakutan. Tetapi jika persoalan yang dihadapinya berkisar dari persoalan yang dianggapnya besar, persoalan pusaka yang menjadi rebutan itu, maka ia akan menjadi sia-sia. Apalagi jika kemudian ia terjebak bencana di padukuhan itu tanpa sebab yang pantas untuk bertaruh nyawa. Tetapi yang aku lakukan ini adalah dalam rangka usahaku menemukan pusaka itu juga, berkata Jlit Heng di dalam hatinya. Kecurigaannya kepada Cempaka menjadi semakin tajam. Mungkin dengan cara ini Cempaka berusaha untuk menghapuskan jejaknya. Apakah ia mengetahui, atau setidak-tidaknya menjadi curiga kepadaku yang tiba-tiba saja menolongnya di tengah jalan? Pertanyaan itu pun terasa mulai mengganggu. Beberapa saat lamanya Jlit Heng tidak menjumpai sesuatu. Dalam keadaan yang demikian, padukuhan itu memang tidak berbeda dengan padukuhan lain. Ia melihat anak-anak bermain di halaman. Ia melihat seorang laki-laki tua lewat dengan cangkul di pundaknya. Tetapi yang tidak terbiasa adalah bagaimana laki-laki tua itu memandangnya. Seolah-olah laki-laki tua itu belum pernah melibat seorang pun dari luar padukuhan itu. Ketika Jlit Heng sampai ke tengah-tengah padukuhan itu, ia melihat seorang laki-laki duduk berselimut kain panjang di dalam gardu. Agaknya ia telah berada di gardu itu sejak semalam tanpa berkisar. Jlit Heng menjadi berdebar-debar. Namun ia tidak menghiraukannya lebih jauh. Kudanya berjalan tidak terlalu cepat di depan gardu itu. Namun Jlit Heng terkejut ketika ia melalui gardu itu terdengar laki-laki itu bergumam, Bantaradi. Jlit Heng tidak mengerti maksud kata-kata orang itu. Namun sekali lagi orang itu berkata, Bantaradi. Heh, bukankah kau Bantaradi? Mula-mula Jlit Heng menjadi bingung. Namun kemudian ia pun teringat bahwa ia pernah mempergunakan nama itu. Ketika ia melibatkan diri dalam pertempuran antara Cempaka melawan jumlah yang tidak seimbang, ia menyebut dirinya bernama Bantaradi. Karena itu, dengan serta-merta ia pun berhenti.
Dipandanginya orang yang duduk di gardu itu. Dengan saksama, "Siapa kau?" bertanya Jelit Heng. Orang itu tersenyum. Jawabnya, "Lebih dari 5 hari aku menungguimu di sini. Tugasku tinggal sehari besok. Jika besok kau tidak datang, itu berarti bahwa kau tidak akan datang ke padukuhan ini." "Persetan, siapa kau?" desis Jelit Heng. Orang itu tertawa. Jawabnya, "Aneh. Bahwa seorang perantau tidak mudah mengingat wujud yang pernah tidak mudah mengingat wujud yang pernah dikenalnya." Jelit Heng mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya. Ia menghubungkan ingatannya dengan nama Bantaradi yang diucapkannya di hadapan Cempaka dan kawan-kawannya. Akhirnya Jelit Heng mengangguk-angguk. Ingatannya bukan ingatan yang tumpul. Karena itu, di hadapan Cempaka sejenak dia berkata, "Aku kira aku dapat mengenalimu meskipun aku masih ragu-ragu. Aku melihat Cempaka dan kawan-kawannya di malam hari, sehingga karena itu, sekilas aku tidak mengenal wajahmu. Agaknya kau salah seorang kawan Cempaka pada waktu itu. Apalagi dalam pakaianmu itu." Orang itu tertawa. Katanya, "Aku berada di gardu siang dan malam. Jika aku terpaksa pergi, maka aku suruh adikku menggantikan aku di sini. Dengan memberikan kesan dan ciri-ciri yang mudah dikenal, aku minta adikku menunggu orang yang bernama Bantaradi. Tetapi akhirnya aku jugalah yang melihatmu lewat." Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya, "Inilah agaknya cara kalian menerima aku. Heh, apakah padukuhan ini pula barang orang-orang Sanggar Gading? Kau orang yang luar biasa. Dengan isyarat yang kabur, kau berhasil menelusuri jalan menuju ke Sanggar Gading. Tetapi kau belum sampai ke Sanggar Gading." Jelit Heng mengerutkan keringnya. Katanya, "Aku mengenal segala tempat di segala sudut bumi." "Heh, kenapa kau di sini?" "Rumahku di padukuhan ini." Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil mengangguk ia berkata, "Kau akan membawa aku ke Sanggar Gading. Tidak sekarang tetapi besok." "Aku akan terlambat." "Ya hari ini Darwerdi." Orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Kau tidak akan terlambat, karena keputusan terakhir, segalanya akan dilakukan dalam 3 hari lagi. Karena itu, kau dapat bermalam di sini malam ini." Jelit Heng tidak segera menjawab. Ia masih ragu-ragu. Namun dalam pada itu, selagi ia termenung, ia dikejutkan oleh pekik seorang perempuan. Kemudian dari tikungan ia melihat seorang perempuan berlari melintas jalan. Namun tiba-tiba saja tangan yang kuat telah menggapainya dan menghentakkannya. Perempuan itu kehilangan keseimbangan, sehingga ia pun kemudian terjatuh. Dengan kasar laki-laki yang mengejarnya itu pun menarik tangannya sambil membentak, "Berdiri." Perempuan itu tertatih-tatih berdiri. Namun belum lagi kakinya tegak laki-laki itu sudah menamparnya, sehingga perempuan itu telah terjatuh lagi. "Heh, apa yang terjadi?" bertanya Jelit Heng dengan tegang. "Jangan dicampuri persoalannya. Mereka adalah suami istri," desis orang di gardu itu. "Tetapi yang dilakukan itu sudah berlebihan." "Suami istri," desis orang di gardu itu. "Jangan mencari perkara di sini. Setiap campur tangan akan dapat berarti darah. Kita sudah terbiasa hidup dalam solah tingkah yang kasar," berkata orang di dalam gardu itu. Jelit Heng termangu-mangu. Ia kemudian menyaksikan laki-laki itu menyeret perempuan yang dengan susah payah mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba saja perempuan itu telah menggigit tangan suaminya, sehingga suaminya berteriak kesakitan. Demikian cepatnya perempuan itu menghentakkan langgannya dan mencoba berlari. "Kau diam saja melihat peristiwa semacam itu?" bertanya Jelit Heng yang menjadi semakin tegang. Tetapi laki-laki yang duduk di gardu itu tertawa saja. Katanya kemudian, perempuan itu telah mengadakan hubungan dengan laki-laki lain. Ketika suaminya mengetahui, maka ia menjadi marah dan menyakiti istrinya. "Tetapi bukankah persoalannya dapat dibicarakan?" sahut Jelit Heng. "Siapa yang tidak marah mengetahui tingkah laku istrinya yang demikian?" jawab laki-laki di gardu itu, "Biarlah semuanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Sebaiknya perempuan itu mengakui kesalahannya dan minta maaf. Tetapi ia memilih jalan lain. Persetan. Aku tidak dapat membiarkan hal itu terjadi." Laki-laki di gardu itu justru tertawa. Katanya, "Jika kau menolong perempuan itu, aku yakin, kau akan dapat melakukannya.
Tetapi kau akan terkena akibatnya. Jilid Heng termangu-mangu. Ia melihat laki-laki itu memburu istrinya. Semakin hama semakin dekat. Apa akibatnya? Perempuan itu akan menjadi istrimu, gila, Jilid Heng pun hampir berteriak. Karena itu, biarkan saja. Sudah ada orang lain yang berkewajiban menolong jika ia mau. Jilid Heng menjadi semakin tegang. Sementara laki-laki di gardu itu berkata, perempuan itu berlari menuju ke halaman di sebelah. Kau lihat laki-laki di belakang dinding batu itu? Itulah laki-laki yang telah membuat hubungan dengan perempuan itu. Jika perempuan itu berhasil melampaui dinding batu itu, ia akan selamat. Laki-laki itu tidak berhak untuk berbuat apa-apa. Kecuali jika ia berniat untuk bertaruh nyawa melawan laki-laki yang telah mengganggu istrinya itu. Semua sudah gila. Kau juga sudah gila, laki-laki itu tidak menyahut. Namun ia pun kemudian beringsut dan memperhatikan perempuan itu. Ternyata perempuan itu mampu juga berlari cepat. Ia tidak menghiraukan kainnya yang sobek sampai ke pinggulnya. Namun laki-laki yang mengejarnya bagaikan menjadi gila karenanya. Ketika tangan laki-laki itu hampir menggapainya, ternyata perempuan itu menjatuhkan diri tepat memasuki regol rumah laki-laki yang berdiri tegang di dalam halaman rumahnya. Demikian perempuan itu terjatuh ke dalam regol, maka laki-laki itu pun berlari-lari menolongnya. Sementara itu, laki-laki yang mengejarnya terpaksa berhenti di luar regol. Ia tidak memburu masuk ke halaman rumah di hadapannya. Laki-laki di dalam gardu itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, lihat, perempuan itu sudah selamat. Ia tidak dapat disentuh lagi oleh suaminya, karena ia sudah berada di rumah seorang laki-laki lain yang akan melindunginya. Jilid Heng termangu-mangu. Tiba-tiba saja timbullah ibanya kepada laki-laki yang berdiri tegak di luar regol. Bahkan kemudian dengan kepala tunduk laki-laki itu melangkah pergi. Jilid Heng kemudian mendengar suara tertawa dari halaman rumah itu. Suara tertawa seorang laki-laki dan seorang perempuan. Luka-lukamu akan segera sembuh, berkata laki-laki di dalam regol, tidak apa-apa. Kau tinggal di sini bersamaku. Laki-laki yang meninggalkan regol itu tertegun. Tetapi ketika ia berpaling, terdengar laki-laki di dalam regol itu membentak, "Heh, kenapa kau berhenti tikus? Kau masih sayang pada istrimu? Jika demikian, rebut perempuan ini dari tanganku. Ia mencintai aku, terbukti ia lari darimu dan memasuki halaman rumahku." Laki-laki di luar regol itu menegang sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah pergi. Tetapi tiba-tiba saja terdengar orang di dalam regol itu berkata, "Tunggu. Aku akan membunuhmu." Jilid Heng mengerutkan keningnya. Sementara itu terdengar laki-laki di dalam gardu itu berdesis, "Celaka. Laki-laki itu tentu benar-benar akan mati, kenapa?" Bekas istrinya tentu minta laki-laki di dalam regol itu untuk membunuhnya. Segalanya berlangsung dengan cepat. Laki-laki di luar regol itu berusaha untuk meloncat berlari. Tetapi seperti dilontarkan, seorang laki-laki meloncat dari dalam regol dan menerkamnya. Sejenak laki-laki yang kehilangan istrinya itu berusaha untuk membebaskan dirinya. Tetapi ia tidak berhasil. Sebuah pukulan yang dahsyat telah menghantam dagunya, sehingga laki-laki itu terlempar dan jatuh terlantang. "Bunuh saja," teriak perempuan yang muncul dari regol. Perempuan yang telah dikejar oleh laki-laki yang terjatuh itu. Dengan kain yang sobek sampai ke pinggul ia berdiri bertolak pinggang. Suaranya melengking berteriak, "Bunuh saja," dan lemparkan mayatnya ke kali yang banjir itu. Laki-laki yang meloncat dari dalam regol itu benar-benar bagaikan gila. Ditariknya rambut laki-laki yang terlentang itu, kemudian dengan kakinya ia menghantam wajah orang yang tidak berdaya itu. Sekali lagi orang itu terbanting jatuh di tanah. Pun belum tahu pasti apa yang akan aku lakukan. Jilid Heng menjadi ngeri ketika ia mendengar perempuan itu tertawa. Suaranya seperti suara iblis betina yang harus melihat kematian. "Kau diam saja," sekali lagi Jilid Heng menggeram. Celakalah laki-laki itu. Ia akan mati. Laki-laki dari dalam regol itu adalah seorang gegeduk berandal di padukuhan ini, meskipun masih ada juga 1-2 orang yang disegani. Jilid Heng menjadi semakin tegang. Ia melihat laki-laki itu bagaikan gila. Dengan tanpa mengenal belas kasihan ia telah menghajar suami perempuan iblis itu. Dengan sepenuh tenaga ia memukul, membanting dan melemparkannya menghantam dinding batu.
Sementara perempuan itu tertawa semakin gembira, Jlit Heng menjadi gemetar. Dengan suara bergetar ia berkata, perbuatan terkutuk. Heh, siapakah orang yang disegani itu? Aku, berkata orang di gardu itu. Ada yang pernah dilakukannya atas kami. Dan kau tidak berbuat apa-apa sama Sekal? Orang itu berpikir sejenak. Namun kemudian ia menggeleng sambil tersenyum. Katanya, tidak. Aku tidak akan melibatkan diri dalam persoalan ini. Tetapi laki-laki itu akan dibunuh. Bukankah begitu? Dan orang-orang lain tidak ada yang mempersoalkannya, geram Jlit Heng. Laki-laki itu tentu akan mati. Gegeduk berandal itu tidak pernah mengampuni orang-orang yang dianggapnya bersalah kepadanya. Laki-laki itu berhenti sejenak, lalu, aku tidak mau terlibat persoalan perempuan. Jlit Heng menjadi semakin gemetar. Dengan suara yang terputus-putus ia bertanya, bukankah yang sebenarnya bersalah adalah istrinya yang sudah melakukan hubungan dengan laki-laki lain? Kenapa justru suaminya yang harus mati? Jangan bertanya soal salah dan benar di sini. Ada ketentuan yang tidak dapat dilawan. Siapa yang kuat, ialah yang benar di sini, juga berlaku atas suami istri itu. Jika demikian, kenapa orang-orang yang merasa lemah tidak meninggalkan tempat ini? Laki-laki itu tertawa. Namun ia menahan diri agar suara tertawanya tidak terdengar oleh laki-laki yang sedang marah itu. Katanya, jika ia sadar bahwa aku ada di sini, ia akan bersikap lain. Tetapi dengan demikian, aku telah terlibat dalam persoalan perempuan itu. Persetan, berkata Jlit Heng kemudian, kalau membunuh di sini bukan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan, aku akan membunuh jika perlu. Dan kau akan menjadi sandaran perlindungan perempuan itu? Apa peduliku? Aku akan membunuhnya juga seperti laki-laki itu, geram Jlit Heng. Laki-laki itu terkejut dahinya berkerut. Di luar sadarnya ia berdesis, kau akan melakukannya. Jika kau ingin melindungi perempuan itu, lakukanlah. Aku tidak peduli, berkata orang itu pula. Dengan garangnya Jlit Heng pun menggeram. Kemudian ia pun mengikat kudanya pada tiang gardu itu. Sekilas ia melihat, laki-laki yang lemah itu terbanting di tanah. Kemudian dengan liar lawannya telah menginjak dadanya. Ketika orang itu akan menginjak wajahnya, Jlit Heng tidak tahan lagi. Karena itu, ia pun berteriak, hentikan kegilaan ini. Suara Jlit Heng ternyata telah mengejutkan orang yang menjadi liar dan buas itu. Sejenak ia tertegun. Kemudian dengan suara yang kasar ia membentak, heh, binatang manakah yang telah mencampuri urusanku? Jlit Heng menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa ia telah melibatkan diri dalam persoalan yang khusus di padukuhan yang aneh. Namun ia sudah berniat berbuat demikian. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang di dalam gardu itu telah bergeser dan berlindung pada dinding, sehingga orang yang sedang marah itu tidak melihatnya. Dalam pada itu Jlit Heng yang melangkah setapak demi setapak maju, menjawab, aku melihat tingkah lakumu sejak semula. Aku juga melihat kau berhenti di depan gardu tetapi apa urusanmu dengan aku? Aku akan membunuhnya, karena ia sudah menghina perempuan ini. Siapakah perempuan itu? Bertanya Jlit Heng. Bekas istrinya. Tetapi ia sudah berada di bawah perlindunganku. Baru saja. Aku melihat ia lari masuk ke dalam regol halamanmu. Sementara itu, laki-laki ini tidak memasuki regolmu. Kenapa kau cegah ia pergi? Bahkan kau akan membunuhnya. Wajah laki-laki itu menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, heh, tikus gila. Kau belum kenal siapa aku ha? Aku tidak perlu mengenali setiap orang yang melakukan kejahatan. Aku tidak akan peduli jika kau berselisih dengan laki-laki yang manapun juga. Kemudian bertempur dengan jantan. Tetapi yang aku lihat adalah lain. Kau sudah merampas istrinya dengan dalih apapun. Kemudian ketika laki-laki ini sudah meninggalkan regol halamanmu, kaulah yang mengejarnya tanpa alasan. Perempuan itu minta aku membunuhnya, teriak laki-laki itu. Permintaan gila itu akan kau penuhi juga? Ia sudah berbuat serong. Kemudian ia minta orang lain membunuh suaminya. Heh, apakah perempuan yang demikian pantas dihormati? Wajah laki-laki itu menjadi merah. Demikian juga perempuan yang berdiri di depan regol itu, sementara laki-laki yang terbaring di tanah itu mengerang kesakitan. Dalam pada itu, ternyata perselisihan itu sudah menarik perhatian beberapa orang padukuhan itu.
Mereka tidak terbiasa melihat seseorang mencampuri persoalan orang lain. Namun ternyata seorang laki-laki yang sedang memetik buah kelapa melihat, Jlit Heng telah mencampuri persoalan itu, karena itu, maka ia pun telah tertarik untuk melihatnya. Seorang yang lain bertanya kepadanya. Dan jawabnya telah menjalar kepada beberapa orang yang lain pula, sehingga dari kejauhan mereka melihat, apa yang akan terjadi dengan orang yang melibatkan diri tanpa sebab pada perselisihan yang telah terjadi itu. Pertanyaan Jlit Heng itu merupakan pertanyaan yang aneh di telinga laki-laki yang marah itu. Namun karena itu, ia justru menjadi semakin marah. Sementara itu, perempuan yang sudah meninggalkan suaminya itu pun menjadi marah pula. Dengan nada tinggi ia berteriak, "Bunuh orang itu, Kakang. Bukankah kau gegeduk di sini?" Orang yang disebutnya gegeduk itu menggeram. Kemarahannya tidak tertahankan lagi. Sementara beberapa orang yang melihat peristiwa itu dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Mereka mengenal laki-laki yang disebut gegeduk itu. Mereka mengenal bahwa laki-laki itu memiliki kemampuan yang tidak ada bandingnya di padukuhan itu, kecuali beberapa orang yang masih disegani. Meskipun dalam keadaan yang gawat, orang itu tidak akan mengenal takut kepada siapapun juga. Namun tiba-tiba seorang yang tidak dikenal telah mencampuri persoalannya. Bahkan seakan-akan orang itu telah menantangnya. Menurut tanggapan orang-orang padukuhan itu, orang yang tidak mereka kenal itu telah melibatkan diri karena perempuan yang menurut penilaian orang padukuhan itu memang cantik, muda dan panas. Tetapi sikap orang yang tidak mereka kenal itu mengejutkan, ketika ia justru berkata, bahwa perempuan itu tidak tahu adat. Bahkan ia sudah mengumpati perempuan itu karena sikapnya. Apakah maksud laki-laki itu sebenarnya? Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu saling bertanya, karena mereka tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak mereka kenal itu adalah karena perasaan keadilannya telah tersinggung. Dalam pada itu, Jlit Heng benar-benar sudah bertekad untuk melawan tingkah laku sewenang-wenang. Mungkin yang disaksikannya itu adalah peristiwa kecil dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Namun ia ingin mengatakan kepada orang-orang padukuhan itu, bahwa ada sikap lain dalam hubungan antara manusia daripada tidak menghiraukan dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Apabila persoalan itu menyangkut martabat hubungan manusia dan menyentuh rasa keadilan, maka hal itu akan dapat menarik orang lain untuk melibatkan diri dalam persoalan itu. Dalam pada itu, sekali lagi terdengar perempuan itu berteriak, "Bunuh saja Kakang. Aku tidak mau melihatnya mencampuri persoalan kita." Laki-laki yang disebut gegeduk itu menggeram. Katanya, "Salahmu sendiri jika aku membunuhmu." Jlit Heng mundur setapak. Ia benar-benar melihat maut membayang di sorot mata orang yang disebut gegeduk itu. Pandangannya yang menyala membuat orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi yang akan dihadapinya adalah orang yang belum dikenalnya. Dan orang itu menyandang pedang di lambungnya. Agaknya orang itu pun bukan orang kebanyakan. "Aku tidak pernah mengampuni orang yang berani bertindak deksura kepadaku," geram gegeduk itu. Tetapi Jlit Heng menjawab tidak kalah garangnya, "Aku telah menyusuri jalan dari Belambangan sampai ke Banten, aku telah bertemu dengan beribu watak manusia. Aku telah menolong, ditolong, tetapi juga pernah berselisih dan membunuh ratusan orang. Namun aku belum pernah melihat tingkah laku seseorang dalam kegilaan seperti ini. Seorang yang merasa dirinya gegeduk, tetapi pengecut yang paling buas dengan tingkahmu yang sewenang-wenang. Berbuatlah demikian terhadapku. Jangan terhadap laki-laki yang lemah, yang sudah merasa dirinya tidak berdaya." Ternyata ia sama sekali tidak menyentuh regol rumahmu ketika istrinya masuk ke dalamnya. Orang yang disebut gegeduk itu tidak tahan lagi mendengar kata-kata Jlit Heng. Dengan lantang ia berteriak, "Bersiaplah untuk mati." Namun ketika orang itu siap menyerang, terdengar suara mendeham dari gardu. Suara yang hanya terdengar lamat-lamat. Ketika orang-orang yang sedang berselisih itu berpaling, mereka melihat seorang yang berkerudung kain panjang, turun dari gardu itu dan berjalan tanpa mengacuhkan apa yang telah terjadi, meskipun ia lewat melalui beberapa langkah saja dari peristiwa itu. Meskipun demikian, nampak wajah orang yang disebut gegeduk itu berubah. Ia memandang orang yang berjalan itu dengan tegang. Gegeduk itu beringsut surut ketika ia melihat orang berkerudung kain itu berhenti dengan tiba-tiba. Sambil berpaling kepada Jlit Heng orang itu berkata, "Bantaradi. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan sekarang.
Tetapi aku menunggumu di simpang 3 itu, jika kau berhasil keluar hidup-hidup dari tempat ini, datanglah. Aku masih mempunyai beberapa persoalan denganmu. Sebelum Juit Heng menjawab, maka orang berkerudung kain itu telah melangkah meninggalkannya. Sejenak orang yang disebut Gegeduk itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku tidak peduli persoalanmu dengan orang itu. Tetapi kau harus mati. Juit Heng bergeser setapak lagi surut. Kesan yang sekilas itu memang menunjukkan bahwa kawan cempaka dari Sanggar Gading itu memang mempunyai pengaruh khusus di padukuhan itu. Namun dalam pada itu, Juit Heng tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Ketika sekali lagi ia mendengar suara perempuan itu melengking, maka orang yang disebut Gegeduk itu telah meloncat menyerangnya. Tenaganya yang besar terasa pada desir angin yang menyambar kulit Juit Heng ketika ia berhasil mengelak dari serangan lawannya. Juit Heng menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Orang itu adalah orang yang memiliki tenaga raksasa. Tetapi agaknya orang itu terlalu percaya kepada kekuatannya, sehingga ia menjadi kurang berhati-hati karena itulah, maka untuk menjajaki lawannya, Juit Heng dengan cepat dan tangkas telah menyerangnya. Tidak dengan sepenuh tenaganya, meskipun ia cukup berhati-hati. Orang itu ternyata tidak mengelak. Tetapi dengan kekuatan raksasanya ia menangkis serangan Juit Heng. Juit Heng terkejut ketika benturan itu terjadi. Ternyata ia telah terdorong beberapa langkah surut. Beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan menjadi semakin tertarik untuk mendekat. Mereka terkejut ketika seorang bertubuh pendek, gemuk dengan brewok di wajahnya, menyibak di antara beberapa orang sambil berdesis, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian ikut campur?" "Tidak," sahut seorang anak muda, "kami hanya menonton." Orang bertubuh pendek dengan brewok di wajahnya itu berjalan terus. Ketika ia berhenti di sebelah orang tua yang berkumis putih, ia bertanya, "Apa yang seorang itu bukan orang padukuhan ini?" Orang berkumis putih itu berpaling. Kemudian menjawab, "Orang itu bukan orang padukuhan ini." "Entahlah, siapakah orang yang telah ikut campur itu?" Orang bertubuh pendek itu mengangguk-angguk. Katanya, ia akan mati. Tetapi itu salahnya sendiri. Ketika orang bertubuh pendek itu kemudian melintas tanpa menghiraukan perkelahian itu, maka orang-orang yang menonton saling berbisik, kalau Gegeduk yang seorang itu juga ikut campur, maka arena itu akan semakin ramai. "Ia tidak akan ikut campur," jawab yang lain, seperti iblis bertangan petir itu. Ia berada di gardu ketika peristiwa itu mulai. Ternyata orang yang tidak dikenal itu adalah kawannya. Orang-orang itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Jika orang yang tidak mereka kenal, kawan orang yang mereka beri gelar iblis bertangan petir itu juga memiliki kemampuan yang sama, maka perkelahian itu tentu akan menjadi sangat seru. Tetapi ketika terjadi benturan, orang itu terdorong surut desis seseorang. Kawannya tidak membantah. Mereka memang melihat Juit Heng terdorong surut beberapa langkah. Ternyata Gegeduk yang sedang bertempur itu merasa bahwa lawannya tidak terlalu kuat. Meskipun ia terdorong juga setapak, tetapi ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang jauh melampaui lawannya. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru, Juit Heng menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak lagi ingin membenturkan kekuatannya jika tidak karena terpaksa. Ia sudah tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan raksasa. Tetapi itu bukan berarti bahwa kekuatannya tidak dapat terlawan. Juit Heng lebih senang mempergunakan kecepatannya tergerak. Ia berloncatan seperti seekor anak kijang. Sekali ia menyerang dari kiri ke kanan. Tiba-tiba saja ia sudah berada di sebelah kiri. Jika lawannya berkisar, maka Juit Heng bergerak dengan cepatnya menyerang dari depan. Orang yang disebut Gegeduk itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun yang dilakukannya itu justru telah membakar jantung. Ternyata ia tidak segera dapat menguasai lawannya yang mampu bergerak dengan cepat. Dalam pada itu, orang yang telah terbaring di pinggir jalan itu pun mulai bergerak. Perlahan-lahan ia mulai menyadari dirinya sendiri. Bahkan kemudian ia mulai dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Sejenak ia termangu-mangu. Ia melihat dua orang yang sedang bertempur dengan dahsyatnya. Yang seorang adalah laki-laki yang telah mengambil istrinya, dan yang telah siap untuk membunuhnya, tetapi ternyata bahwa ia masih tetap hidup. Ketika orang itu kemudian berusaha untuk bangkit, maka diamatinya istrinya bertolak pinggang sambil memperhatikan perkelahian itu.
Bahkan sekali-kali perempuan itu berteriak sekuat-kuatnya, "Bunuh! Bunuh saja orang lancang itu." Tetapi ternyata Gegedung itu tidak dengan segera dapat melakukannya. Bahkan karena ia telah mengerahkan segenap kekuatannya, maka kekuatannya itu pun dengan cepatnya menjadi susut. Ternyata Jelit Heng dengan sengaja tidak menyelesaikan pertempuran itu dengan serta-merta. Ia ingin memperlihatkan kepada lawannya bahwa ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang kasar meskipun kuat. Namun dalam keadaan tertentu kekuatan raksasa itu tidak akan dapat menguasai keadaan. Dengan kekuatan yang menghentak-hentak, Gegeduk itu berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Tetapi Jelit Heng dengan tangkasnya selalu berhasil menghindar dan kemudian menyerang lawannya dengan kecepatan yang tidak dapat teratasi. Jelit Heng tidak berusaha untuk menyerang pada tempat-tempat yang gawat. Bahkan ia tidak mempergunakan segenap kekuatannya. Ia ingin melumpuhkan lawannya sambil meyakinkannya bahwa ia bukan apa-apa bagi anak muda yang telah ikut campur dalam persoalannya itu. Sebenarnya lah orang itu merasa heran melihat lawannya yang masih muda. Lawannya mampu bergerak secepat tatit. Serangannya tidak pernah dapat menyentuh anak muda itu, namun anak muda itu pun jarang sekali mengenainya, meskipun kesempatan terlalu banyak yang dapat dipergunakannya. Namun dengan demikian, harga diri Gegeduk yang disegani di padukuhannya itu merasa terhina. Apalagi ketika sekali-kali ia melihat Jelit Heng masih sempat tersenyum. Karena itu, dengan lantang ia pun kemudian berteriak, "Ambil tombakku dilangkan, Nyai." Perempuan yang berteriak-teriak itu pun segera menghambur berlari. Ia mendengar perintah Gegeduk itu. Karena itu, maka ia pun segera mengambil tombak Gegeduk itu yang disimpannya di dalam rumahnya. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin berdebar-debar. Gegeduk itu telah mengambil pusakanya yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan Gegeduk yang bertubuh pendek yang lewat tanpa mengacuhkan pertempuran itu, menjadi heran ketika ia mendengar seseorang memberitahukan kepadanya, selagi ia duduk dengan tenang di gardu yang telah kosong. Dengan wajah yang tegang, Gegeduk yang berada di gardu itu bertanya, "Apakah kau tidak mengingau?" "Tidak," jawab orang yang memberitahukan kepadanya. Ia benar-benar menyuruh perempuan itu mengambil tombak pusakanya. Orang bertubuh pendek itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Siapakah orang yang tidak dikenal itu? Aku tidak yakin bahwa ia dapat melawan Kakang Singkir yang memiliki tenaga raksasa itu. Tetapi jika benar Kakang Singkir menyuruh mengambil tombaknya, itu berarti bahwa ia tidak dapat membunuhnya dengan tangannya. Karena itu, maka ia tidak dapat lagi menahan keinginannya untuk melihat apa yang terjadi." Meskipun agak segan, akhirnya ia turun dari gardu dan berjalan mendekati arena pertempuran. Tetapi ia tidak mau berdiri terlalu dekat, agar ia tidak terlibat dalam perkelahian yang telah terjadi sengitnya itu. Selain Gegeduk yang bertubuh pendek itu, maka kawan Cempaka yang oleh tetangga-tetangganya diberi gelar iblis bertangan petir itu pun mendengar dari seseorang yang memberitahukan kepadanya, bahwa Gegeduk yang sedang bertempur itu telah menyuruh mengambil tombak pusakanya. Kawan Cempaka dari Sanggar Gading itu tersenyum. Ia pernah melihat Jelit Heng yang dikenalnya bernama Bantaradi itu bertempur. Karena itu, maka ia dapat menilai apakah kira-kira yang akan terjadi dengan demikian, maka ia tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih tetap duduk di atas batu di dekat simpang di padukuhannya. Dalam pada itu, perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin menyakitkan hati Gegeduk yang marah itu. Ia telah mengerahkan segenap tenaganya. Namun Jelit Heng hampir-hampir berkeringat pun tidak. Bahkan semakin lama anak muda itu justru menjadi semakin tangkas dan bergerak semakin cepat, sehingga Gegeduk itu telah hampir kehabisan nafas. Pada saat yang demikian, maka perempuan yang menjadi sumber persoalan itu berlari-lari sambil membawa tombak pendek. Ketika ia berdiri di regol maka ia pun berteriak, "Ini tombakmu Kakang." Gegeduk yang disebut bernama Singkir itu pun segera melompat menghampiri perempuan yang berdiri di regol itu untuk menerima tombaknya. Sementara itu Jelit Heng tidak berusaha mencegah. Dibiarkannya saja lawannya meloncat ke regol, meraih tombaknya, dan kemudian terdengar orang itu tertawa. "Nasibmu memang buruk anak muda," berkata Gegeduk yang disebut Kakang Singkir itu. "Lalu, kau akan mati dengan luka arang keranjang. Aku akan menusuk tubuhmu tanpa jarak, dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Tubuhmu tidak akan berwujud lagi sehingga bangkaimu tidak ubahnya dengan bangkai binatang yang melata tergilas roda pedati." Sejenak Jelit Heng termenung.
Namun kemudahan katanya memang mengerikan sekali. Karena itu, aku akan berusaha untuk menghindari kematian yang demikian. Lawannya termangu-mangu sejenak. Tetapi Jit Heng kemudian menjelaskan, aku akan melawan dan akan mematahkan tombakmu sehingga kau tidak akan mampu melakukan seperti yang kau katakan. Kemarahan orang yang bernama Singkir itu tidak dapat ditahan lagi. Dengan serta-merta ia pun meloncat menyerang Jit Heng dengan ujung tombaknya. Tetapi Jit Heng sudah menduga bahwa orang itu akan segera menyerangnya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menghindar. Dengan demikian maka tombak lawannya itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan kemarahan yang membakar jantung, maka Gegeduk yang selama itu ditakuti oleh bukan saja penduduk di padukuhannya, tetapi juga oleh padukuhan di sekitarnya itu, segera mengerahkan segenap kemampuan ilmunya untuk mengakhiri perkelahian itu. Tetapi lawannya terlalu kuat. Anak muda itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Kadang-kadang Singkir justru menjadi kehilangan arah serangannya, karena lawannya berada di tempat yang tidak diduganya. Meskipun demikian, ternyata Jit Heng kemudian merasa bahwa serangan lawannya yang bagaikan gila itu telah menyusutkan tenaganya. Ia harus bergerak lebih cepat, karena ujung senjata lawannya yang menyambar-nyambar. Dalam pada itu, orang-orang yang memperhatikan pertempuran itu menjadi bertambah tegang. Gegeduk yang bertubuh pendek itu pun bagaikan membeku di tempatnya. Ia tidak menduga bahwa anak muda yang bertempur dengan orang yang disebutnya Singkir itu memiliki kemampuan yang mendebarkan jantung. Bahkan beberapa orang yang berdiri agak jauh dari arena itu pun rasa-rasanya menjadi gemetar. Ketegangan yang luar biasa telah mencengkam mereka pula. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan apakah yang bakal terjadi dengan kedua orang yang sedang bertempur itu. Mereka telah menyaksikan betapa tombak Gegeduk yang disebut Singkir itu meluncur mematuk, kemudian menyambar dan berputar dengan melontarkan sambaran angin di seputarnya. Sejenak Jit Heng terdesak beberapa langkah. Putaran tombak itu memang berbahaya baginya. Agaknya orang yang bernama Singkir itu benar-benar mengenal dan memahami bagaimana ia harus bermain-main dengan senjatanya itu. Karena itu, akhirnya Jit Heng mengambil keputusan bahwa ia tidak ingin terjerat oleh sikapnya. Ia harus berhati-hati dalam keadaan yang meskipun nampaknya tidak akan membahayakannya. Namun lambat laun, terasa bahwa ia harus berbuat lebih banyak lagi. Dengan demikian, ketika tombak lawannya terayun-ayun dan kemudian mematuk dengan dahsyatnya, Jit Heng meloncat surut. Dengan gerak yang tidak dapat diikuti dengan tatapan mata orang kebanyakan, tiba-tiba saja Jit Heng telah menggenggam pedang di tanganinya. Marilah, berkata Jit Heng, permainan kita akan semakin mengasihkan, berkata Jit Heng kemudian. Pedang yang tipis itu pun segera bergetar di tangan Jit Heng, sementara lawannya menjadi termangu-mangu sekejap. Gegeduk itu menyadari betapa tinggi kemampuan lawannya. Di saat lawannya tidak memegang senjata di tangan, ia tidak segera dapat mengalahkannya. Apalagi jika kemudian ia membawa senjata. Meskipun demikian orang yang bernama Singkir itu tidak mau surut. Ia bahkan menjadi seakan-akan gila. Bahkan lambat laun ia mulai kehilangan pengamatan diri dan perhitungan. Serangan-serangannya menjadi liar dan tidak terkendali. Tetapi perhitungan dan pertimbangannya pun menjadi semakin kabur. Pertempuran dengan senjata itu agaknya menjadi semakin menarik perhatian. Gegeduk yang bertubuh pendek itu menjadi tegang. Singkir adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang lain di padukuhan itu. Namun ternyata ia tidak dapat berbuat banyak menghadapi orang yang tidak dikenal itu. Orang-orang yang melihat pertempuran itu pun menjadi semakin banyak, meskipun mereka tidak berani mendekat, mereka tidak mau terlibat dalam perselisihan itu. Perselisihan antara Gegeduk itu dengan suami dari perempuan cantik yang berdiri dengan gelisah di depan regol. Dan mereka pun tidak mau dianggap terlibat dalam pertempuran yang sengit itu. Keributan itu ternyata telah menarik perhatian orang yang digelar iblis bertangan petir. Ia tidak tenang lagi duduk di simpang 3. Ia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa telah terjadi perang dengan senjata. Apakah Bantaradi itu tidak segera dapat menyelesaikan lawannya? Iblis bertangan petir itu bertanya kepada diri sendiri. Namun karena itu, maka ia pun segera berdiri dan dengan segan melangkah mendekati arena. Tetapi ia pun tidak berdiri terlalu dekat. Ia berada di antara orang-orang lain yang memperhatikan pertempuran itu di sela-sela pepohonan halaman dan kebun di sekitar arena perkelahian itu.
Namun ketika ia sudah memperhatikan perkelahian itu beberapa saat, ia menarik nafas dalam-dalam kepada diri sendiri. Ia berkata, Bantaradi memang gila. Ia mempermainkan lawannya. Sebenarnya lah, ketika Jelit Heng telah memegang pedang tipisnya, ternyata bahwa lawannya sama sekali tidak berdaya dengan tombaknya. Betapapun liar dan buasnya gegeduk itu. Namun ia benar-benar menjadi sasaran permainan Jelit Heng. Serangan-serangannya sama sekali tidak mampu menembus kelincahan gerak pedang tipis anak muda itu. Meskipun ia mengerahkan tenaga raksasanya, namun dengan mudah Jelit Heng dapat menghindar atau sekedar mengibaskan serangan itu ke samping. Namun sementara itu, ternyata Jelit Heng pun tidak melukainya. Ia tidak dengan sungguh-sungguh menyerang jantung dan tempat-tempat berbahaya yang lain. Bahkan ia sama sekali tidak ingin menggoreskan sebaris luka pun pada tubuh lawannya. Yang dikehendaki oleh Jelit Heng adalah bahwa lawannya akan jatuh karena kelelahan. Dengan demikian, Jelit Heng ingin menunjukkan sikap yang lain dari sikap yang dijumpai oleh orang-orang padukuhan itu sehari-hari. Bahwa seseorang dapat berbuat lain dari kekerasan dan dendam. Kekerasan dan kebuasan. Bahwa seseorang yang berhasil mengalahkan orang lain tidak harus berbuat sewenang-wenang dalam kemenangannya. Dan bahwa kemenangan bukannya kekuasaan yang sebenarnya. Orang yang disebut iblis bertangan petir memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Namun ia mempunyai tanggapan tersendiri. Ia menganggap bahwa Jelit Heng telah menghina lawannya dan dengan sengaja mempermainkannya. Karena itu, maka nampak bibirnya sekali-kali tersenyum. Memang menyenangkan, katanya di dalam hati, kesempatan untuk bermain-main seperti itu jarang sekali didapatkan. Seperti seekor kucing yang mempermainkan seekor tikus kecil yang tidak berdaya. Yang mempunyai tanggapan yang lain adalah gegeduk yang bertubuh pendek. Ia melihat sikap itu benar-benar suatu penghinaan bukan saja bagi Singkir. Tetapi penghinaan bagi seluruh padukuhan yang ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai ke padukuhan yang agak jauh letaknya. Karena itu, yang kemudian melonjak di dalam jantungnya adalah perasaan harga diri. Harga diri bagi sesama gegeduk yang kondang. Tetapi untuk beberapa saat ia masih menahan diri untuk tidak mencampuri persoalan itu. Namun ketika gegeduk yang bernama Singkir itu benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Lagi, selain meloncat, terhuyung-huyung dan bahkan hampir jatuh, gegeduk bertubuh pendek itu tidak dapat menahan diri lagi. Aku tidak akan mencampuri persoalannya, ia menggeram, tetapi aku tidak mau melihat orang yang tidak dikenal itu menghinakan padukuhan ini. Karena itu, maka tiba-tiba saja gegeduk yang bertabuh pendek itu segera meloncat maju sambil berkata, Kakang Singkir. Bertahanlah. Aku akan membantumu. Gegeduk yang bernama Singkir itu tertegun sejenak. Keringatnya sudah bagaikan terperas dari tubuhnya. Ia benar-benar sudah berputus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Namun kehadiran gegeduk bertubuh pendek itu telah menumbuhkan harapan. Wajahnya yang pucat tiba-tiba saja telah menjadi merah. Tetapi sekejap kemudian ia menjadi ragu-ragu. Bahkan sekali-kali ia berpaling kepada perempuan yang berdiri di depan regol itu. Aku tidak peduli perempuan itu, geram gegeduk bertubuh pendek, aku hanya ingin membunuh orang yang telah menghinakan padukuhan ini. Marilah, kita bersama-sama tentu akan dapat melakukannya. Jelit Heng termangu-mangu sejenak. Ia pun sempat memandangi langkah gegeduk bertubuh pendek itu. Pada langkah itu ia mendapatkan kesan bahwa orang bertubuh pendek itu tentu dapat bergerak dengan cepat dan cekatan. Namun dalam pada itu, Jelit Heng pun mendapatkan kesan yang lain pula pada orang yang kemudian menjadi semakin dekat itu. Ternyata bahwa di dalam padukuhan itu ada juga orang yang mencampuri persoalan yang terjadi pada orang lain. Dalam pada itu, dengan sengaja Jelit Heng pun kemudian bertanya, jadi kau juga akan mencampuri persoalan orang lain, seperti yang aku lakukan? Aku tidak peduli. Tetapi justru karena kau mencampuri persoalan Kakang Singkir itu, kau berarti telah menghina adat yang berlaku di padukuhan ini. Dengan demikian, maka kau sudah memaksa orang lain ikut terlibat pula ke dalamnya. Bagus, tiba-tiba Jelit Heng berteriak, jika demikian maka maksudku sudah tercapai. Orang-orang padukuhan ini memang tidak boleh tinggal diam apapun yang terjadi. Jika kau merasa terhina dan kemudian mencampuri persoalan ini, maka itu adalah pertanda bahwa kau masih memiliki sifat yang utuh. Sifat manusia dalam hubungan antar manusia yang pada dasarnya tidak akan dapat saling melepaskan diri dan saling tidak menghiraukan yang satu dengan yang lain.
Persetan, geram gegeduk itu, apapun yang kau katakan, tetapi aku ingin membunuhmu, supaya kau tidak mengotori kebiasaan yang sudah berlaku di padukuhan ini, dan terlangsung dengan tenang tanpa diganggu oleh siapapun juga. Terjadi. Jika kau merasa terhina dan kemudian mencampuri persoalan ini, maka itu adalah pertanda bahwa kau masih memiliki sifat yang utuh. Sifat manusia dalam hubungan antar manusia yang pada dasarnya tidak akan dapat saling melepaskan diri dan saling tidak menghiraukan yang satu dengan yang lain. Aku tidak mengerti, apakah kau mempunyai arti tersendiri atas kata-katamu? Bahwa padukuhan ini dengan tenang menganut kebiasaan yang sudah berlaku adalah pengertian yang membuat kepalaku menjadi pening. Cukup, bentak gegeduk itu sambil melangkah semakin dekat, kau jangan banyak berbicara lagi. Bersiaplah untuk mati. Meskipun kau dapat mengalahkan Kakang Singkir tetapi melawan kami berdua kau tidak akan mampu bertahan sepenginang. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, baiklah. Marilah kita bertempur. Ternyata bahwa penghuni padukuhan ini jiwanya belum benar-benar membeku. Gegeduk yang bertubuh pendek itu melangkah semakin dekat. Bahkan ia pun telah bersiaga untuk bertempur. Dengan tangan bergetar ia menarik golok di pinggangnya. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.